Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita nerasaken ngaosipun sakmenika dumugi bab syarat mendirikan sholat Jumat. Nah niki nggih. Faslun surutul jumu'ati sitatun. Bab yang menjelaskan bahwasanya syarat-syarat Jumat itu ada 6. Antakuna kullaha fi waqti zuhri, nomor setunggal ya, antakuna hendaklah pelaksanaan sholat Jumat itu kullaha semuanya fi waktu zuhri, dilakukan waktu zuhur. Jadi kalau pelaksanaan sholat Jumat di luar waktu zuhur ini tidak memenuhi ketentuan. Contoh misalnya pelaksanaan sholat Jumat mundur karena hujan, ternyata sholatnya dilakukan di luar waktu duhur, lah menika mboten sah. Kedah pelaksanaan ada di dalam waktu zuhur. Sebelum waktu duhur, misalnya karena RT akan mengadakan kegiatan, Jumatnya diawalkan misalnya sebelum masuk waktu duhur, menika ugi mboten sah. Antakuna kulla fi waktu duhri, hendaklah pelaksanaan sholat Jumat ada di dalam waktu duhur. Wa antuqama fi khitotil balad. Ya, yang kedua, wa antuqama, dan telah didirikan sholat Jumat itu fi khitotil baladi, dalam batas kota. Niki dados tidak dibolehkan mendirikan sholat Jumat di luar batas kota. Lah yang dimaksud batas kota niku misalnya nek teng Mekah mereka, daerah Arab mereka, suatu perkampungan, jauh setelah itu ya, jauh sekali, misalnya ada masjid tapi di luar batas kota, batas untuk melaksanakan napa menika sholat dengan qashar di luar itu, maka semacam ini tidak dianggap memenuhi syarat. Dados syaratnya kedah wonten balad di negeri itu, tidak di luar negerinya, tidak di luar kampungnya. Ya. Niki nomor kalih nggih. Wa antu sholat jama'atan, dan ndaklah sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Ini jelas nggih. Soalnya sholat Jumat niku wonten rangkaian khutbah, mboten mungkin dipun lampahi piyambak. Wa ayyakunu arba'ina, dan ndaklah dilakukan minimal 40 orang ahroron, yang merdeka, tidak budak ya. Saat niki mboten wonten budak malih. Sing derek Jumat paling boten tiang jaler kakung ya, balik, berakal sehat, dan dia ini merdeka. Jadi merdeka niku jumlahnya paling boten wonten sekawan doso. Nek sing merdeka niki wonten selangkung, sing boten merdeka gangsal nembe 3 doso. Sanesipun musafir niki mboten netepi syaratipun Jumat meskipun 40 orang. Jadi 40 orang itu harus mustaitin, yaitu orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dan sudah balik, dan laki-laki seterusnya tadi ya. Dzukuran nih laki-laki, jadi tidak boleh 40 itu misalnya ada anak-anak yang belum cukup umur, misalnya yang laki-laki merdeka jumlahnya
35. Yang 5 anak-anak kecil belum balik, ini belum memenuhi syarat miturut pendapat Imam Asy-Syafi'i, nggih. Tapi nek Imam Hanafi cukup Jumatan niku tiang sekawan cekap, ya, muadzin, khotib, ya, kemudian jamaahnya 2 ini pun cukup menurut Imam Hanafi. Imam Maliki paling boten kalih dosa, saenipun 3 dosa, benten-benten nggih. Kenapa para imam berbeda dalam menentukan jumlah? Karena Imam Syafi'i melihat Rasulullah bersama para sahabat tidak kurang Jumatannya diikuti oleh 40 jamaah. Lah niku tinggi pedoman. Lah Imam Hanafi kok sekawan, soalnya 3 niku pun istilahnya pun termasuk jamaah. 3 niku wis jamaah. Jamaah niku kan jumlahnya kathah nggih, 3 ke atas ya. Maka dilebihi 1, 4 ini sudah mencukupi kriteria Jumatan. Lah niki benten-benten sedaya nggadahi dasar nggih. Baligina sing lanang tur balik, mustautinina yang bertempat tinggal menetap di suatu wilayah tersebut. Dados perlu dipahami wonten 3 nggih. Wonten sing tiyang niku dipun wastani musafir. Musafir itu orang yang dalam perjalanan. Misalnya wonten tiyang Jogja Solo kok perjalanan menuju Jakarta mampir teng Kaliwungu Indah, niki piyambakipun mboten dipun wastani mustaitin, tidak penduduk setempat, dia musafir, tidak termasuk hitungan, mboten termasuk hitungan sekawan dosa niku karena dia musafir, ya, tamu ya. Nomor kalih wonten naminipun mukim. Mukim niku menawi wonten tiyang Surabaya badhe teng Jakarta tapi mampir teng ngene sedereke Kaliwungu Indah jumlahe 4 dina munggah. Niki mukim. Dia termasuk dibolehkan karena mukim nggih. Untuk sholat Jumat di sini tapi belum diperhitungkan karena mungkin bukan orang yang asli. Lah sing mustautinin itu adalah penduduk wilayah asli di daerah setempat, mungkin Kaliwungu Indah, mungkin Proto, mungkin pokoknya sekitar mriki niku jumlahnya paling boten ingkang mustautin sekawan dosa. Dados tiyang musafir boten diitung. Nek mustaitine kalih dosa, musafire sedoso, terus mukim sedoso, niki dereng jangkepi syaratipun salat Jumat. Terus kados pundi mengke bakda salat Jumat kedah nglampahi zuhur sekawan rakaat. Dan niku miturut Imam Asy-Syafi'i. Mula teng mriki nanti wonten pertanyaan, kenapa di suatu tempat itu salat Jumatnya setelah itu selalu melakukan sholat zuhur 4 rakaat? Barangkali seperti ini terjadi, mustaitin kurang dari 40 ya, atau mungkin di situ ada 2 masjid, yang satu bukan karena hajat pokoknya duwe masjid loro, akhirnya yang pertama itulah yang dianggap memenuhi syarat. Lah nek takbire masjid loro kok bareng, dua-duanya tidak sah, harus melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Nek masjid A dengan B, misalnya di Kaliwungu Indah ada 2, niki yang masjid B itu didirikan bukan karena hajat, istilahnya masjid A niki nggih tasih cukup jane, tapi dia mendirikan sendiri. Ngeten menika yang lebih awal takbiratul ihram sholat Jumat itulah yang sah, memenuhi syarat. Lah sing keri niku sing boten sampurna, dados kedah nglampahi salat zuhur 4 rakaat. Ngoten niku nggih. Mengke monggo menawi wonten pitakenan saged ditampung untuk ditanyakan nanti. Niki nggih harus berjamaah. Wa allatas biqaha wala tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Nomor 5, tidak didahului dan tidak bersama dengan sholat Jumat lainnya yang ada di daerahnya. Sebab
dalam sebuah kampung hanya diperkenankan sebuah masjid jami, masjid desa ini jami. Kecuali bila tidak tertampung maka boleh lebih dari satu. Teng Pratamulya niki setunggal kampung desa, masjide sing jami niku setunggal. Ya, Masjid Pratamulya niku jami. Lah padahal Kaliundah termasuk proto, Istighfar, Al-Muhajirin, proto ini terus pripun? Kalau masjid yang utama tidak lagi menampung, maka masjid berikutnya boleh berdiri. Tapi nek tasih menampung, kok kene duwe masjid dhewe, padahal sana masih terjangkau untuk kita Jumatan di sana, maka masjid yang didirikan ini nek salate takbire luwih dhisik mriki sing boten sah. Nek dhisik mriki takbire salat Jumat mriko sing boten sah. Lah niki sing boten sah Jumate tetap dilakukan ditambah salat zuhur 4 rakaat. Dan niku nggih. Tapi kalau memang di sana tidak menampung atau sulit kita menjangkau tempat di sana, perlu kendaraan dan lainnya, maka bersamaan maupun dulu sana sini tidak ada masalah. Ngoten nggih? Wa an tataqaddamaha khutbatani. Salat Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah. Niki benten kali Idul Fitri, Idul Adha. Nek Idul Fitri, Idul Adha niku salate riyen nembe khutbah. Tapi nek Jumat ya khutbah riyen nembe salat, sebabe khutbah niku dados prasyarat salat Jumat. Tapi nek salat Id mboten dados prasyarat nggih. Nah niku nggih. Penjelasan 40 orang itu merupakan suatu keharusan menurut Imam Syafi'i, sebab mulai didirikan sholat Jumat di Madinah setelah kaum muslimin jumlahnya banyak, yaitu ada 40 orang. Hanya menurut Qaul Qadim itu pendapat yang lama, Imam Syafi'i boleh dengan 12 orang. Pendapat pertama ngoten, tapi setelah Imam Syafi'i di Mesir pendapatnya berubah dari 12 orang menjadi 40 orang. Nomor kali, setelah sholat Jumat tidak diwajibkan sholat zuhur, ora wajib, kecuali niku wau terjadi ada 2 masjid tanpa hajat, kok lebih dahulu masjid yang lain takbirnya sholat Jumat, ngeten menika kedah dipun jangkepi sholat zuhur 4 rakaat. Tapi mboten wonten masalah niku, sudah tidak lagi berkewajiban sholat zuhur. Nomor 3, kewajiban berjamaah sholat Jumat hanya pada rakaat pertama. Sedangkan setelah rakaat pertama dibolehkan mendahului imam sampai dengan salam. Ya, maksudnya apa niki? Wajibe sholat Jumat itu rakaat pertama saja. Misalnya rakaat kedua jenengan kok misah saking imam, mergo imami mungkin menurut jenengan tidak bagus bacaannya, dengan misah mboten napa-napa. Soalnya rakaat pertama sudah gabung dengan imam, nggih. Jadi kewajibannya niku. Mula nek kula jenengan keri salat Jumate kok kantun, tekan masjid salat Jumat sudah berlangsung 1 rakaat, sing wajib wis kelakon, maka jenengan mengke sak sampunipun salam jangkepi sholat zuhur 4 rakaat. Dah ngoten nggih. Karena tertinggal yang wajib tadi. Niku nggih. Jadi kalau yang pertama setelah dilakukan nggih mboten napa-napa. Ya, kewajiban telah gugur. Niki syarat mendirikan sholat Jumat nggih. Salajengipun rukun khutbah. Sholat Jumat itu didahului disertai dengan khutbah. Lah khutbah ini wonten rukune. Kalau rukun khutbah ditinggal, khutbahnya tidak sempurna, akhirnya sholat Jumat menjadi tidak sempurna pula. Solusinya setelah sholat Jumat melakukan sholat i'adah, sholat zuhur 4 rakaat. Lah monggo dipun pahami sareng-sareng rukun khutbah niku napa mawon. Kula jenengan meskipun tidak sebagai khotib harus tahu ini. Kadang-kadang khotib niku
Ya kesupen mboten netepi rukune khotbah. Lah kula jenengan mungkin nek ngalami kados ngoten, kula jenengan kedah salat zuhur 4 rakaat kalau khatib tidak memenuhi rukunnya karena tidak sah khotbahnya. Kados pun cekap mbok bila angin matur wonten kirang nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.